Wow, Devil Arena full house. Dan ini dia untuk draft picknya, di mana Blue Side memang sudah dihuni oleh Bigetron Alpha yang sudah langsung menutup pula ke arah Hylos, ke Init dan juga bahkan Alpha. Link gak akan dilepasin lagi, tapi Phoveus akan berada di tangan dari Super Loop. Phoveus bukan pertama kalinya, tapi jangan lupakan Phoveus dari Super Loop. Dari kemarin dia push MMR di MPL, benar-benar win rate-nya cukup tinggi dengan Phoveus yang dimiliki. Oke, Phoveus memang bisa melompat ya, tapi berhadapan dengan Terizla yang juga tanky ya. Ini tinggal bagaimana Dairon memaksimalkan untuk penggunaan dari Terizlanya. Kalau diajak kita bicara soal adu head to head, yes, Phoveus kuat untuk dibawa level yang keempat. Tapi kalau untuk adu teamfight, Phoveus kalau sampai dia salah buka dan salah melompat, dia akan menjadi makanan atau target yang empuk buat lawannya. Yes, benar banget. Tapi ngomongin ke arah Bigetron Alpha, mereka di-respect dengan nyali, tidak mau merebutkan. Tapi Hayabusa bisa menjadi sebuah jawaban. Sedangkan Hayabusa dilepaskan begitu saja kepada para pasukan Bigetron Alpha. Yep. Dan menawarkan untuk Roger nih ya berarti. Oke. Sementara Roger kayaknya nih lumayan sulit untuk bertemu dengan adanya Terizla. Apalagi kalau Roger jungle ini bakal sering banget nanti ketemu dengan Vexana. Yep. Tapi aku suka sih band Alpha di sini, berarti kemungkinan besar ya Assassin yang bakal menjadi faktor trigger nih buat jadi jungler. Nolan kah? Nolan ada, tapi kalau RRQ ya masih ada si Fredrin. Kemarin di ban dong pada Fredrin. Betul banget, tapi ngomongin ke arah Roger dan juga Matilda ini akan dive in, dive out-nya gampang banget. Jadi just in case kondisinya harus pakai purify nggak masalah. Kalau posisinya juga harus berubah dengan karena trap, itu nggak masalah. Tapi Fanny, Tajimara Kyoshi. Dari Sutsujin. Padahal tadi kita lihat sendiri di depan mata, latihannya pakai Fanny. Pemanasannya pakai Fanny. Tapi kalau ngelihat bahkan setupnya lagi-lagi yang memang harus diperhatikan dari setiap draftnya. Ini Bigetron Alpha sempet dari kombinasi Phoveus dan Matilda ini pernah dibawakan sama Geek Fam Oke. pada saat itu. Dan itu works banget. Bisa banget sih, apalagi dengan Guiding Wind nih yang menjadi PR nantinya untuk bisa menangkap Rogernya kan. Akan jauh lebih lincah buat Roger dengan bantuan Matilda. Dan ini Gold Lane sudah mulai ditutup, tampaknya Brody untuk bisa membuat Fanny dari Sutsujin masuk ke Gold Lane lebih mudah. Moskov sih harus ditutup juga kalau mereka mau lepaskan Moskovnya agak cukup berbahaya menurut saya ya. Tapi bahayanya ada Bruno juga gak sih? Benar. Kemarin Link juga kan Sutsujin pakai 2 kali langsung win ya kan. Iya. Sekarang Fanny nih ya, berarti debut ya harusnya di season ini. Ya, untuk Fanny-nya Sutsujin. Sutsujin ya. Kita bakal melihat apakah Fanny-nya Sutsujin akan sepenetrasi itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Sutsujin ini dia mengemban historical yang cukup berat untuk dia lalui. Tapi itu dia, bedanya fighter, warrior. Dia nggak akan menyerah sampai berubah ceritanya dia yang mungkin dipandang sebelah mata oleh para rakyat Mobile Legends Bang Bang. Jadi cerita historik yang benar-benar heroik. Oke. Nah ini hero hidup sudah mulai dikurangin. Takutnya Ruby juga bisa di-ban nanti ya buat nextnya. Harusnya sih. Iya, gak ada Franco dulu. Nextnya bisa ke Ruby, jadi lebih mengurangi untuk proses coveran kepada si Rings. Ini ban Moskov dulu kah? Moskov boleh kalau mereka nggak mau pakai karena junglernya bisa diubah ke arah Roger. Sedangkan Moskovnya akan berada di arah Gold dan itu berbahaya ketika di tangan dari Eman. Yap. Atau digeser nantinya Roger yang akan ke Gold. Muncullah The Battle of Assassin nantinya. Hayabusa? Hayabusa, Nolan bahkan ini masih available juga. Tapi kalau melihat lagi nih untuk RRQ Hoshi last ban mereka ternyata benar-benar menutup ke arah mid lane untuk Moreno, dimana biasanya Valentina untuk Moreno itu di first pick loh. Karena kita melihat di sini para pasukan tim RRQ Hoshi mereka nggak mau untuk tidak ada netralisir. Mereka tidak mau kalau misalnya Eternal Guard akan dipakai oleh Moreno sebagai counter dari timnya tersebut. Mereka nge-ban Kanji tapi ada Ruby loh. Dan Ruby ini power pick buat Idok. Betul. Dan ini cukup berbahaya untuk Bigetron sekarang. Dan mereka harus bisa melancarkan rencana mereka juga meskipun bisa ngedot sih. Ada Guiding Wind memang. 2 hero aspiran nih langsung muncul ya. Betul. Iya. Terus nanti goldnya Layla Rama satu. Gak jangan underestimate loh. Bisa Skylar kan, betul. pakai Layla loh. Kan makanya aku mention Layla, kalau enggak bakal aku mention. Tapi kayaknya mungkin harus yang bisa nge-burst down ya, seperti Nathan. Bruno, tapi kayaknya Nathan ini punya possibility juga. Aku lebih suka karena Moskov sih. Kondisinya gimana caranya Moskov ini bisa menghindari damage yang diberikan dari seorang Superloop. Atau nggak, kalaupun nggak Moskov, Kari sekalian. Kari aja mainkan Kari. Dan itu dia, ternyata Rogernya digeser. Rogernya digeser. Muncul The Battle of Assassin dengan Nolan yang diambil. Kari nggak sih?
Kari atau Nathan? Aku sih lebih sekali. Nathan akan berat banget untuk sosok dari seorang Skylar bisa bertahan, tapi kita tahu ini Skylar, dia bisa jump in, jump out. Tapi kalau Kari dia ngomongin super look masuk nggak sengaja, sembarangan aja, udah bisa dipastikan dilahap sama Skylar. Right. Dan last pick yang akan menentukan. Dan ternyata itu dia, Melissa. Untuk bertemu dengan adanya Faramis. Benar. Models yang agak cepat untuk bisa membersihkan ya dengan multiple shot yang bakal diciptakan juga. Untungnya Skylar punya punya 2 badan di depan dan 1 distraksi yang bukan badan. Itu Yep. funny. Tapi ada untungnya lagi sih, Haruki Hoshi punya marksman seperti Skylar ya. Poolnya loh. Luas. Enak Kemarin banget. sih ya. Yang sempat dipertanyakan sama KB. Hero Skylar. Hero poolnya sempat dipertanyakan sama KB. Alright, ya. Ini dia untuk dari segi game indexnya juga. Early to mid-nya cukup seimbang, tapi untuk late game, RRQ, mereka punya keuntungan. Iya, kalau late game-nya jelas ada si Melissa ya. Melissa ini kuat banget. Dia seperti Moskov tapi multiple shot kan. Dan dia buat dia powerful banget di late game. Dan dia juga punya self defense. Go away. Itu dia. Oke, dia punya rumah Sandy. Rumah. Robert kabur. Match of the day bakal menyaksikan siapakah yang berhasil mendapatkan tata tertinggi di regular season dan bahkan membuktikan mampukah Ararkyoshi membuka Bigetron Mava atau The Final Boss berhasil mengguncang sang raja. Hebatlah, tepuk tangan! Let's go to the lead of down. Dan ini pembuktian siapakah yang berhak untuk menghuni posisi pertama dari klasemen minggu yang ke-6. Karena dengan posisi yang cukup imbang kali ini, saling menyalip dilakukan juga. Tapi kalau lihat dari head to head-nya nih, secara match up, full lane, Skylar dan juga Eman, ini menang Dreams guys itu Skylar. Iya, Skylar punya power poking, makanya key-nya sampai datang ke arah atas. Dan Indo, dia pintar banget, dia tahu supporting map supaya Eman ini nggak terasa terpressure. Oke. Dan juga pok damage dari Skylar di early game tadi yang sudah cukup besar ya kelihatannya damage-nya membuat Eman harus ada di half HP juga. Dan kalau sampai sekarang sudah di level 2, kemudian akan ada falling untuk menambah efek execution. Ya, Padel, Polin, dan ya untuk sekarang bermain secara agresif lagi-lagi. Tapi dari si emblemnya juga nih, buat Rapture bahkan yang dibawa untuk Ararkyo. Hampir saja terlepas dari depan sana. Dan Skylar mencoba untuk melakukan sedikit cover dan mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Gak mau terlalu buru, sedangkan di game tadi dengan pick off yang gagal diberikan oleh seorang Super Ken. Dan Sosunya masih level 3, untungnya Super Ken. Dia berada di posisi yang tepat. Kalau itu level 4 mungkin support di tangan Super Ken. Ya, tapi menarik untuk melihat kedua marksman ini tanpa basic common emblem. Dua-duanya emblem assassin, jadi sama-sama mengincar untuk poking damage. Atau bahkan bisa menciptakan situasi untuk menang dari laning dia. Dan combo untuk Roger Paramis ini untuk Bigetron Alpha mereka masih 100% ya. Terlihat masih belum bisa disalahkan juga untuk sejauh ini. Tapi yang tentu sudah muncul setup antara kedua belah saksi di masalahnya. Mereka nggak cukup mandiri, mereka bakal coba oh ternyata mereka pop duluan. Oke, mereka pop duluan. Kebersamaan pertahanan karena tim Ararkyo mencoba untuk melakukan takeover. Seperti yang sudah berada di level 4 pada mereka bisa dari satu poin. Dan satu poin, dia bisa selesai. Memperbalaskan dari tim Ararkyo. Bisa mendapatkan sosok Super Ken terlalu mahal. Poin kalian tukar, tidak cukup adil dengan Startle dan juga Super Ken sebagai jungler. Dan itu dia PR-nya untuk Assassin dan ini debut pick untuk Fanny dari Sun Sujin. Yep. Pop duluan, pegang turtle-nya duluan, low HP, akhirnya di zoning out dengan Terizla. Ya, itu tadi masih level 3, begitu dapat turtle-nya level 4 dalam zone langsung dibuka juga. Langsung dikejar. Betul, langsung continuous dan akhirnya yang tumbang tadi adalah Super Ken. Topnya masih aman-aman aja sampai dengan sejauh ini. Wow! Bahasa Inggris kita mau lihat menuju semua ke arah Bigetron. Sedangkan bahasa Indonesia menuju ke arah RRQ. Sesuai tempat duduk, mari kita menyaksikan. Apakah caster bahasa Inggris atau caster bahasa Indonesia yang benar dalam match kali ini? Nah ini kita prediction ya, walaupun sebenarnya banyak yang sepakat ini bakal jadi game yang cukup keras dengan 2-1 berakhirnya juga. Well, let's see. Dengan keunggulan yang bisa dipegang sama Ararkyo, walaupun memang tipis aja nih Om. Iya, tapi masih dengan power untuk all farming. Ini agak sulit untuk bisa dihentikan juga. Sepertinya masih bebas untuk bisa farming terus-terusan. Waduh, audience prediction. Tapi di depan sana memasak ke arah seorang Ki. Jika ada Sun Sujin. Di depan Oppamen memiliki masih Blaze Selaw untuk turun ke arah belakang. Tapi audience prediction. 9 berbanding mana dari 9? 91 banding 9. 91 banding 9. Di mana Biget Troopers? Tenang, itu hanya prediksi aja. Karena eksekusi juga yang akan
menjadi bukti siapakah yang layak ada di posisi pertama. Tapi Amo Pendant, Indo ternyata masih belum berhasil untuk menggapai kepada seorang ini. Ya, lagi pas posisi loncat juga lagi fokus Matilda 100% untuk combo. Wow. Ya, 100% dan terlihat ini juga pernah dibawain sama Game Fam ya. Dengan cukup baik juga membawa Phobius, gak usah repot-repot untuk mereka ke depan. Betul. Dan juga menjadi salah satu source untuk bisa kabur nanti Phobiusnya. Meskipun di sini super ternyata pakai flicker loh. Oh, bilang itu yang sangat cepat terbang tangan dari seorang pembawa menjadi target utama. Tapi Moreno dan telah keluar tinggi. Membuat makanan shaming yang selalu mereka gak punya dari Red. Rizky menjadi target utama dari seorang pembawa. Ternyata berhasil mendapatkan satu poin kill. Tapi dengan para pasukan dari yang Araju yang mencoba untuk kembali ke kanan mereka sudah kuat. Karena lupa dan berpani. Akhirnya berhasil di shuttle. Membuat para pasukan dari tim yang terlalu mundur. Mereka gak boleh sembarangan maju lagi. Karena mereka gak punya Red. Dan mereka bisa melihat keadaannya. Moreno, ingat. Moreno kali ini harus bergerak belakang dari Surya. Satu poin kill terhadap Moreno yang sudah kita prediksi. Dan sudah kita prediksi akan menjadi poin kill di tanah Araju. Oke, dan membuat dari Turtle harus reset dulu. Tidak ada eksekusi yang cukup cepat ke area Turtle tersebut. Sementara di arah top lane, jadi dia akan terlihat bagaimana dua belah top lane akan harus ikut fight karena cukup dekat karena Turtle dan mulai disetak oleh Bigetron Alpha. Sujin versus everybody. Mampukah Sujin melakukan take over terhadap Turtle dengan masalah. Itu juga depan dan kalah. Kali itu Sujin harus mengurungkan dirinya namun juga belakang. Mengapa Sujin membuat kali ini tidak ada yang perfect di game yang pertama. Alright, berbagi kembali dengan adanya kesengitan yang terjadi pula. Tapi terlihat untuk gold lanernya masih belum ikut fight juga dan Eman ini dia harus manfaatin power early-nya. Siap, dan Eman juga masih belum join tadi buat tim fight-nya. Jadi masih sama-sama menyimpan potensi ketika kedua marksman ini akan muncul ya ke depannya. Cuma satu poin kita adalah bagaimana Super Loop ini bisa join di pemain RRQ. Dan mau jadi join sama seorang Super Loop. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka akan coba dikontes di fight jungle menuju ke arah para palsu. Dan tim RRQ coba untuk bertahan. Serangan para pasukan dari tim RRQ. Mereka terkena soal tinggal dari seorang Super Loop. Lalu membuat masalah harus kalau begitu saja. Masih bertahan Melissa dan Soto bareng Skylar. Berhasil membuat Super Loop tumbang. Tanpa masih di tangan dari Sun Sujin. Di fight jungle yang gagal total dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dua korban jiwa. Dan bahkan thanks to Dairon, dia yang baik tadi, dia yang pisahin, dia yang nahan Devil di depan sampai akhirnya eksekusi baik bisa dilakukan oleh Araki Hoshi. Dan kali ini Eman tidak akan berasa aman karena dia akan ditarget selanjutnya. Yes, itu dia. Mobile Legends di mana memiliki develop league di arah Liga 2 dan itu benar-benar mendevelop Lins, Indok dan juga Dairon dan lihat membuktikan mereka sekarang berada di posisi yang sangat-sangat baik. Ya, dan sesuai dengan statistik juga ya. Wow, Lihat bagaimana Sujin 1 poin kill tapi ada 4 assist loh ya. masih ada kontribusi untuk setiap tim fight yang terjadi tadi. Dan ini dia konversi gimana mereka unggul dari sisi team fight, mereka unggul dari point kill, dikonversikan dengan adanya objektif yang bagus juga karena berbarengan. Alter turret di top dan juga bottomnya hancur. Tapi Super Loop selalu bisa dapetin zoning ya. Apalagi dengan membawakan flicker juga dia akan jauh lebih aman untuk lompat ke depan masuk ke kumpulan dari pemain-pemain RRQ. Karena itu tadi flickernya akan bisa membuat dia atau kalau dia mau nyari orang juga bisa. Kalau posisinya penuh lalu flicker. Tim di depan sana memasang dengan seorang Richard, flicker telah dikuatkan. Dengan itu tekan untuk menuju ke arah seorang Moreno mengeluarkan dengan Moreno. Tapi para pasukan dari RRQ mereka tersoling menuju ke arah Sasel. Sujin tidak mau tinggal diam. Dan mereka Sujin berhasil mendapatkan sebuah Sasel kembali. Dan Melissa di depan sana hanya terdiam. Memberikan damage yang sangat maksimal. Membuat seorang perlu kumbang. Pertentangan Ninja. Pertentangan tidak cukup adil. Tapi Skylar hilang. Dua dan bahkan tepat. Harus terlalu nafsu geli yang dilakukan terhadap tim fight yang mereka miliki. Ternyata menimbulkan 4 korban jiwa. Ternyata pencurian karakter Soul ini nggak cukup untuk RRQ, mereka ingin lebih sampai akhirnya 4 pemain. Mereka harus dihilangkan dan menjadi turning back point untuk Bigetron Alpha, tapi Red Boy, Emil lagi streamer, belum sadar. Oke, Raja Boy yang kalau di balik hatinya ada Bigetron Alpha-nya kali ini ingin mengawal tim kesayangannya dan itu dia. Apa nih? Apa tuh? Ada, apa tuh? Oh, dia juga pengen bangun. Oh, backdoor. Jadi dia Kingdom atau Bigetron Troopers nih? Jadi kumpulan juga. Oh, dari Kopro juga. Oke. Keren, iya. Gimik terus. Masih kangen ya Riz ya, pengen si kangen yang like stage ya. Ya tapi ya itu adalah masa lalu Riz ya. Alright, tapi kembali lagi,
keunggulan yang sempat dipegang sama Araki Hoshi nih yang mengincar angka 1.500 tadi dengan poin tersebut bisa dibanding bisa disamakan sekarang untuk Veteran Alpha. Ya, ini bisa diacak-acak juga dengan support tadi ya. Lagi-lagi yang selalu bisa kebanyakan time, bahkan bisa tadi untuk nge-distract juga untuk main RQ. Sehingga ya untuk tim fight jangka panjangnya yang harus mereka cari tahu sekarang adalah bagaimana untuk bisa cepat dulu nih. Untuk mengembangkan support loop yang selalu melompat dari tadi. Ya, Gak bisa kepegang. itulah kenapa aja ditutup supaya tidak ada di pencap sound pasti untuk super loop. Dan para pasukan dari tim RQ, mereka bukan cuma pasar dari Kairos. Dia bisa terobos sana, pemain dari Victor Moreno, dia bisa terobos sana dari tapi Moreno bagian Saturday for this time. Tim RQ Hoshi berhasil melakukan killing terhadap pick off parpol di dari tim Sutsujin. Akhirnya dari RQ tetap berhasil melakukan parpol Sonic Arm seperti Carol Lord. Mampukah mereka melakukan takeover? Karena super loop everybody kembali ke depan sana. Flicker tarik keluar dari seorang Winsya. Dia bersama besar keluar dari seorang Ijo. Seorang besar ke depan kan. Udah ke depan kan. Belum didapatkan dengan dari super loop yang hilang. Membuat perpasan dari tim Bikin Trooper. Harus ke belakang Bikin Front. Memasang device Scalar free hit. Super King. Dan balas Super King survive. Yap, dan bahkan ada shield juga yang dimiliki dari seorang Matilda untuk bisa membuat akhirnya Super Ken tetap selamat pula. Dengan 1 HP lagi tadi yang harusnya bisa tumbang. Tapi Sun Sujin ini masih cukup terlambat tadi. Gak ada kontes yang bisa dilakukan juga. Sampai akhirnya trigger dari Netherrealm untuk RRQ Hoshi. Ini mereka gak langsung paksa team fight. Ya, mereka nggak langsung paksa team fight, tapi di depan sana para pasukan dari tim RQ. Happy birthday Super Ken! Solo Pickle! Langsung Suci! Happy birthday! Wow, tidak disangka sama sekali ada memang satu solo pick juga yang terjadi. Dan ya kalau kita melihat item untuk Vanita, kalau nggak salah ada War X di sana. Buat item juga dia. Nanti mungkin dia bakal cari stack dulu nih buat dari jam dan tiba-tiba masuk nanti. Tapi ini benar-benar acak-acak sama Phobius ya. Ini PR banget, dia bisa makan damage, dia bisa makan resource dari RRQ Hoshi sampai akhirnya. Ini era masih belum cukup nih untuk bisa ngasih pop. Ya masalahnya kalau misalnya ini terus terjadi di arah itu the late game yang bahaya Super. Kenapa? Mungkin sekarang dia kuat, mungkin sekarang dia bisa bertahan. Mulai sekarang Insya, mulai sekarang Ido. Tapi nantinya kalau Skylar sudah full item, bahkan sampai ada si Harper di tangannya, itu ngomongin Super itu instan banget. Malemik lah, dan bahkan Queen of Nature dan Super Ken masih bisa kabur. Dan itu dia satu tindakan preventif yang diberikan oleh seorang Super Ken untuk menghindari Sekarang Aing juga tadi yang menyelamatkan Super Ken. Tapi bicara soal gold laner nih ya, dari Eman yang gak kepick up sama sekali. Bahaya memang karena ini sudah mulai bisa join Emannya. Sakit banget. Waduh, sakit banget tadi, tapi kita lihat sedikit ada replay. Dan kalau yang lihat dari itu nggak ada yang bisa di-pick-up kalau lihat dari kaca kecil. Nggak ada yang bisa di-pick-up. Yap, tadi replay melihat bahwa satu point kill yang Sutsujin. Ini one v one situation juga kan tadi yang terjadi. Sementara kembali lagi sekarang keunggulan dipegang di bawah. Sutsujin, bahkan di sana Moreno mengeluarkan Netherrealm yang tandanya bikin Front tidak bisa mengaktifkan tambahan. Momen kelaran overload, ini something apa terjadi di depan sana. Masih ada tim fight tambahan, Moreno tidak boleh maju karena itu akan membuat tim dari bikin Front makin lebih flop. Dan satu pick off terhadap Super Loop ini menandakan pertanda yang berbahaya. Kalau Ibro kali ini akan coba ditukar dengan Super Loop, jujur itu nggak adil. Yap, itu dia. Tidak adil masih EXP tukar ke arah ROM-nya juga. Sementara kali ini Bigetron Alpha mereka masih coba untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya untuk invade karena buff dari Sutsujin. Oke, di sana Super Ken coba ditangkap oleh seorang Sutsujin. Dengan tidak adanya kondisi buff Sutsujin hampir ke belakang. Terperangkap di sana, tapi Skylar tidak akan membiarkan perasangan dari tim Bigetron untuk menginvite jungle yang dari Sutsujin. Mereka percaya dan bahkan Sutsujin percaya kalau timnya tidak akan melepaskan buff miliknya. Yap, dia harus sempat recall dulu tadi. Dia sempat pulang dulu bahkan dengan HP yang low tadi. Sampai akhirnya purple buff masih bisa dipegang di tangan dari Sutsujin. Dan sekarang Skylar sudah selesai dengan adanya Wind of Nature. Yap, ini duel untuk Roger bersama dengan Melissa yang sebentar lagi kita lihat. Emma Violet. Oke, tapi lihat lagi. It's the pick off. Commit miscalculated key yang dia perangkapkan masih bisa melakukan Sitting Eagle, tapi ternyata dia harus ditelan bumi. Wow, dan ternyata itu dia PR-nya Ki yang punya favor, yang punya Flash of Dionysus juga yang membuat akhirnya miskalkulasi di all in aja. Dan ini membuat akhirnya fight di area Lord akan 4 versus 5. Oke, 4 versus 5. Termasuk ada si Baranjo bisa melakukan takeover dengan Lord. Super Ken personal satu momen
kill. Langsung saja Robertson yang mendapatkan. Meskipun dari Eman masih melakukan shuttle. Akan coba dikejar oleh seorang Risha. Iko, satu point kill. Second bounce, satu point. Eman terus lagi shuttle akan diberikan. No, we don't get to the name for this time. Dan sekarang pun dia tahu Eman dengan legal bounce bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Oke, tapi Eman sepertinya nggak bisa terlalu maju lagi. Terkena dengan curse touch. Dengan satu damage yang cukup besar kali ini. Berhasil untuk membuat dari Eman mundur. Tapi itu dia shutdown mahal. Bisa didapatkan. Pertukaran kembali terjadi nih Om. Ya pada pertukaran tapi yang unggul yang dapetin Lord tadi ya. Meskipun begitu harus ditukarkan dengan satu turret di area mid juga. Dan kali ini adalah tugas untuk mengawal Lordnya. Apakah akan ada free push atau akan dibiarkan saja untuk menjadi satu Lord gratis yang jatuh ke tangan Beacon Road Alpha. Dan sepertinya ya Lord ini tidak akan dikawal sama sekali. Ya, dia untuk memperpanjang nafas saja ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau melihat kondisi para pasukan dari tim RRQ yang sudah menunjukkan batang hidungnya di arah bottom lane, Lord ini bakal coba dikawal juga ternyata ya. Dan mereka bermain dengan slow push, lihat. Kondisi dari bottom lane slow push yang dilakukan oleh tim RRQ masih menimbulkan efek 3 laning lainnya masih terdorong. Yap. Itu masih ada satu poin lagi ya. Terperang masalah belum. Menutup ke arah Susujin dan akhirnya mundur ke arah belakang. Susujin terhadap pergerakan dan mungkin saja. Jadi mungkin saja untuk game selanjutnya Powerhouse udah bisa di-respect. Atau kan di take over minimal. PR ya. Minimal di deny aja. Kelihatan. Super Ken. Oh, masih bisa dihindari dengan baik juga tapi Susujin. Tapi lihat Susujin mencoba untuk melakukan sedikit cutting terus Super Ken. Buat kawanan yang sudah menunggu di depan sana. Karena dia tahu RRQ sudah menimbulkan gerakan-gerakan yang sangat cukup jahat tadi di top lane. Tapi aku cukup setuju sama statement dari Mas Dika di belakang. Susujin kan tipikal mirip dari Carly sih. Yes. Gak terlalu yang bener-bener main cutting fast hand atau gimana. Tapi presisi aja, sabar. Ya. Sabar nunggu cari momen yang pas. Hampir saja di depan sana semua skill dikeluarkan. Tapi memang sekarang kita cukup sulit kalau melihat ada yang boros. Seperti kayak Pochino. Pochino itu kalau boros juga berbahaya. Yep. Dan terkadang bahkan Pochino yang fast hand itu yang tapi nggak presisi malah yang menimbulkan tumbang dirinya sendiri. Ya, dan paling Susujin kayak yang freestyle gitu loh, datang jalankan tugasnya aja untuk party, jalan jauh. Oke, tapi Ki masih dapat soft Oasis. Apalagi Purple Pulse setidaknya membuat para pasukan dari tim RRQ udah dapat informasi kalau mereka bisa commit ke arah Ki. Mereka bisa commit. Ya itu cukup menyeramkan juga sih kalau memang Ki nggak punya skill buat ngedes misalnya dengan Gading Wing-nya bisa jadi dia terpick off, apalagi tadi kan dapetin extra shield juga dari Gading Wing. Dan Ki punya Blood Wings, ada shield tambahan lagi kembali di sini yang bisa didapatkan untuk Matilda. Dan kedua tim ini masih bermain dengan cukup sabar, saling menunggu untuk menemukan celah. Karena dari tadi kita melihat juga Beacon Alpha mereka jalan berdampingan dua pemain mereka ya. Ini ada Ki sama si Eman nih, jalan bareng terus dari tadi. Jadi Guardian Angel ya, bisa dikatakan juga ini benar-benar dijagain karena Eman punya delivering damage yang bagus juga tadi. Oh, karena Super Wolf di depan sana terperangkap begitu saja. Masih terlalu banyak damage yang tadi dari Super Ken. Dalam following up damage. Langsung tarik lemparan. Besar pick-up kembali terjadi di kelas Ki. Eman untungnya ada Bolivia, kalau tidak Bolivia Eman juga menjadi korban keganasan dari RRQ. Mereka mencoba untuk zoning out di mana Luka berada karena Dairon tidak mengenal takut dan Scalar. Melihat posisi Eman tanpa adanya Super Ki, dia tahu Eman sekali diving nggak bisa dive out. Oke, dan masih coba untuk di-screening out oleh Idong beserta Diren. Unggul jumlah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi PR-nya adalah mengetahui seperti kalau Idong. Oh, itu miss with flicker kali ini. Ada pihak juga hilang terlalu terburu-buru pasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka mencoba untuk mencari di mana pergerakan Super Ken menuju ke batang hidungnya. Membuat zoning out dan take over juga Lord akan coba ditahan dari Super Ken. Mereka tidak lepaskan Lordnya. Mereka langsung disengket. Mereka membuat barikade. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru dengan Super Long. Hampir saja mengatakan Wind of Nature. Gak bisa menghentikan pergerakan dari Samsung. Endless Battle. Itu dia Eman. Berhasil untuk bisa mempunish dan lagi-lagi pertukaran terjadi. Dapetin Lord tapi kalah fight. Iya, dan ini emannya belum terhentikan sama sekali. Ini kelihatan bagaimana power untuk Roger juga yang sudah mulai tampak. Dan dengan satu garukan Lycan Punch, ini mereka bisa langsung hilang loh. Oke, tapi lihat Eman ada di depan sana. Buat pasukan dari tim RRQ, mereka masih kuat dengan adanya Lord yang bergerak menuju ke bottom lane. Mencoba di-cover oleh tim dari RRQ. Untuk kali ini, RRQ mencoba untuk fokus menuju ke arah bottom lane, meng-cover atau bahkan mereka melepaskan saja. Rame banget sih kayaknya. Susujin mundur gak sih? Mengintip saja dan memberikan informasi.
Lord, dengan adanya 3 pemain yang hilang dari Arang juga bisa mereka kawal sampai akhirnya bahkan berjalan setengah map pun tidak dan akhirnya bisa di-clear oleh Veteran Alpha. Gak lewatin sungai om. Iya, nggak bisa sama sekali ya tadi. Karena sampai show pun ya tetap nggak bisa, paling cuma nyicil terus kembali lagi. Jadi better untuk clear tadi lane-nya di bagian bawah. Dan reset tapi dengan keunggulan ekonomi bagi Peter Alpha. I'm afraid of juga para sebelum Moreno menyelamatkan pasukan tim Bigetron. Tapi di fight tambahan, kayaknya mereka harus turunkan. Karena mereka tidak memiliki cara. Soldier Red, semua mereka harus turun. Terkena Legend Pound. Dengan poin membuat para pasukan dari kemarin juga pemainnya. Super Cat, dan kalau belakang dari utama mereka adalah Storm Giant. Dengan adanya 2 dan bahkan 3 pemain. Ini pecah di tangan dari Arju. Terlalu terburu-buru, menimbulkan hasil tidak baik. Dan itu dia, Arang Yoshi mereka terpanis dengan adanya masuk satu persatu. Sujin, akhirnya Idol dan bahkan Diren yang mau coba untuk bisa memberikan sedikit poin of damage dan akan menyerahkan nyawa. Jangan lupakan Arju biasanya dikalah dengan dirinya sendiri dan mereka gila lagi. Indo Rincia Sujin dapat tersisa seorang Scalar. Seorang diri mencoba mengembangkan dirinya dan wow! Ini pecah. Untungnya tidak ada minion yang bergerak. Tapi Sujin 9 detik lagi menuju ke arah lane of down. Tapi seorang minion yang bentar lagi akan didapatkan oleh tim Bigetron memecahkan Master terada di tengah. Mampukah Sujin dengan skill cable-nya mempertahankan base mereka. Lihat skill cable, suara yang mengalir, gak boleh kemudian terjadi. Arju masih berdiri tegak. Sujin save the day. Dan itu dia sang raja yang masih ingin mempertahankan tahta, masih ingin lebih lagi karena Eman akan tetap menggaruk di sana. Tempat begitu saja, dan jalan untuk pulang. Menang Desert, dan satu lawan. Dan bersama dengan Arju yang berbalik ini mencoba diselamatkan tanpa Eman. Keluar dari selatan sang raja. Eman gak bisa sempat untuk dimakan oleh para pasukan dari Arju. Dewi Fortuna masih berada di pundak Eman. Queen of Nature, Immortal, dijemput. Perfect defensive dari Eman. Ya, tapi ada yang nggak perfect untuk Peter Alpha, yaitu mereka kehilangan top turretnya, top base turret, sementara mereka sedang fokus untuk end the game tadi. Jadi ya, ada pertukaran yang sempat terjadi juga tadi. Dan Arjo Hoshi mereka masih ada di dalam permainan berkat clear yang sangat cepat tadi dari Suzuki. Ya, tapi seperti yang kita akan coba ulangi dan ingatkan kembali, Araki Hoshi biasanya mereka kalah dengan diri mereka sendiri. Dan pasti belum ada tim fight yang benar-benar ngandelin Skylar dan juga inisiasi dari Indo plus Diren. Belum. Untuk Araju. Terlalu berat nampaknya di sana. Untuk seorang Skylar bisa bertahan seorang diri. Dengan pola dan itu dia, akhirnya dia memiliki Skylar menuju ke arah free hit dari belakang Skylar, bahkan dijemput. Risha mencoba untuk melindungi seorang Skylar dan tapi Sujin kali ini berhasil membuat mundur ke belakang. Berhasil tumbangkan tapi tim Araju masih menyelamat. Mereka harus pulang, mereka nggak boleh tumbang. Immortal ini dimiliki para pasukan dari Araju cukup di situ saja. Tapi tidak ada jalan untuk bola dan bahkan Eman. Baik dan coba dilakukan oleh seorang Thailand. Dahlia masih hilang begitu saja. Winter Crown Thailand Hakim mencoba untuk bertarung item yang sangat mahal diberikan. Ini bukan pertama kalinya Thailand memberikan offlane-nya. Ya, dengan Aisha pula dan bahkan Oke, sebelum dipaksa Ewan dikeluarkan sekarang tumbangkan ini bencana Araju kehilangan game yang pertama dan the final block berhasil nge-secure game yang pertama dengan berat.